Halo Mams, masih dalam rangka menyambut Hari Down Syndrome Sedunia yang bertepatan pada 21 Maret. Kami Kotlife mengadakan berbagai kegiatan spesial. Salah satunya adalah kunjungan ke PIK Potats. Untuk kali ini kita ke PIK Potats Jawa Timur ya. Kami sangat senang karena hari ini kami berkesempatan untuk bertemu dengan Edo dan Ibu Lili. Terima kasih untuk Ibu Lili dan Edo. Edonya lagi sibuk gambar, udah meluangkan waktunya. Harapannya semoga dari obrolan kita hari ini bisa menginspirasi orang tua di luar sana, juga orang tua yang mempunyai anak dengan Down syndrome. Mungkin sebelumnya Bu, boleh perkenalkan diri Ibu dengan Edo, kesehariannya apa, atau Edo juga kesehariannya bagaimana? Terima kasih pada kesempatan ini. Perkenalkan, saya Lili, orang tua Edo dengan 2 anak, yang besar umur 34 dan Edo umur 24. Selama ini kegiatan Edo masih ikut homeschooling, pergi ke tempat homeschooling dengan antar jemput, dan setiap hari dari Senin sampai Jumat. Tujuan saya, meskipun umur Edo sekarang 24, dia punya kegiatan dan bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Edo berangkat antar jemput, pulang antar jemput. Setelah itu pulang dengan rutinitasnya sendiri, dengan kemandiriannya sendiri. Dia makan, setelah itu setengah 4 tidur, 1 jam, setengah 5 bangun, dia mandi. Setelah mandi nunggu makan malam, kadang melukis, mewarna, kadang main puzzle, seperti itu. Rutinitasnya udah atur banget. Ya, kalau Sabtu itu dia akan libur, saya leskan renang untuk olahraganya dan juga ini melukisnya. Jadi setiap Sabtu itu juga sampai siang. Kalau umpamanya ada dia harus tampil acara nari, saya tambahin juga untuk panggil gurunya untuk latihan nari di hari Sabtu. Oh, saya melukis nari juga, nari berenang. Iya. Untuk saat ini Edo usianya 24 tahun. Waktu Iya. Ibu mengandung Edo itu di umur berapa Ibu? Saya 36. 36 tahun. Beda 9 tahun sama kakaknya. Saat itu juga saya ke dokter kandungan yang saya pakai untuk kakaknya. Saya bilang, saya sudah 9 tahun, ini jedanya, apa nanti ada masalah atau tidak. Dokternya bilang baik-baik aja, saya setiap bulan rutin kontrol. Memang dalam kurun 9 tahun ini, saya memang jaga karena yang besar itu alergi. Saya pegang sendiri, makan apa kena sedikit langsung sesek batuk-batuk gitu. Sebulan bisa 2-3 kali nggak sekolah. Iya, terus sesak gitu, terus sampai ini kasihan gitu. Sampai 9 tahun ya dapat hidup ini, terus saya bilang sama dokternya, masalah enggak kata gitu. Ya udah rutin sampai menginjak hampir melahirkan 9 bulan. Saya juga sudah lupa gimana mungkin tanda-tandanya melahirkan. Saya bilang dokternya waktu kontrol, dok ini kok goyangnya kurang ya. Saya bilang itu, dokternya juga takut. Katanya besok nanti hari Sabtu ke rumah sakit dicek. Saya hari Sabtu datang, kok disuruh katanya nanti ini kalau enggak harus operasi. Anak pertama saya nggak operasi normal, bayangkan kan eman ya, juga dari segi biaya. Saya sudah nangis, saya disuruh tunggu, harus hari itu saya di oksigen. Saya nggak tahu ternyata itu ini juga kalung khusus. Oh, kali besar. Iya, saya nggak tahu pas lah. Iya, dokternya bilang sama susternya kalau ini ada kalung khusus. Susternya juga bingung sampai kerumpiangan. Katanya dokter jangan nih. Saya melahirkan juga susah karena saya sudah lupa gimana cara melahirkan. Oh, karena bedanya udah 11 tahun. Iya. Suami saya lihat katanya dari wajah sampai kaki biru, kayak mungkin ada ini. Ya, akhirnya Edo ya ini saya nggak dikasih tahu sama dokter kandungan kalau Edo Down syndrome waktu itu lahirnya setengah 11 malam katanya. Ya dia pasti tahu, saya tahu. Saya dielus-elus dikasih minum air gitu. Nah, besok ibu datang ke sini katanya dari dokter anak, datang jam 10 ya. Dokternya datang nanti ibu. Suami diminta datang katanya itu. Saya sudah diam aja. Begitu jam kunjungan besok juga, suami datang, di tempat dilihat orang juga di kaca itu ditelanjang, ditunjukkan gini-gini. Down syndrome, iya, saya nggak dan sama sekali nggak tahu karena itu Down syndrome apa. Sampai kamar, saya masih nggak ngerti, sama suami saya ditanya apa itu, terus istilahnya suami saya bilang itu
itu yang orang biasanya nyebut idiot, langsung saya maksudnya saya dijelasin nggak tahu, dokter anaknya bilang nanti kalau ibu nggak ngerti ke rumah saya pinjemin buku katanya. Oh iya, tapi nggak ngerti gitu. Nah, sewaktu Edo lahir itu sudah tahu laki kita tuh rencana hari-harinya tuh mau kita buang supaya anak laki ini kan. Nah tahu itu suami saya bilang jangan buang, kasihan sudah ditanam di rumah aja. Saya nggak ngerti, terus ditunjukin ciri-cirinya seperti itu, katanya sering sakit atau apa. Dulu kan bukan sering sakit istilahnya ya, Ada yang lebih rentan. iya kita orang tua kayak Edo ini kan nggak tahu, kalau sakit nggak bisa mengungkapkan, orang tua terlambat ngomongnya, jadi kadang sudah terlambat meninggal istilahnya. Saya dibilangin dokter juga umurnya nggak panjang, nah katanya gitu ya. Mungkin karena itu dia kan Edo nggak bisa ngomong sampai saat ini pun. Dia mau ke belakang BAB, dia kalau umpamanya perutnya agak sakit ini dia bilang mencret diare. Nah dia tuh nggak bisa membedakan. Nah kalau saya bilang gini, Edo sudah sembuh, nggak demam, nggak mau. Dia dibilang sakit itu nggak mau, dia mintanya dibilang sehat. Pokoknya kata jangan, nggak boleh itu dia nggak mau. Positive vibes banget. Ya saat itu saya dikasih tahu kalau Down syndrome, saya pikiran saya bukan nangis karena kecewa atau Tuhan kasih saya seperti ini, enggak. Saya mikirnya langsung bagaimana itu kalau kumpul dengan anak normal lainnya. Anak normal sudah bisa jalan, Edo belum bisa jalan. Saya waktu itu tujuannya bagaimana memaksimalkan itu. Itu waktu lahir pun Edo nggak bisa minum susu karena saya nggak ngerti, lidahnya kan kebalik. Oh, tight gitu kan? Anak Down syndrome rahangnya kan kecil, dia kebalik. Rumah sakit bilang kalau nggak mau minum susu ini babynya ditinggal, ibu pulang, terus babynya mau diapakan? Saya bilang gitu, disondit. Loh kalau disondit nggak menyelesaikan masalah kan? Saya baru saat di rumah sakit itu tetap minum itu sendok itu, tak lihat susunya yang di kulkas loh, kok nggak berkurang. Sampai kaki saya bengkak, mungkin nggak boleh terlalu baik berdiri ya saat itu ya. Akhirnya saya paksa kalau minum aja. Itu sangat susah sekali minum seteguk keluar muntah. Tapi saya sedia tempat harus di sebelah saya itu dengan bercucuran air mata. Saya bilang sama kakaknya, pasti kakaknya heran saya kenapa kok ini. Saya tidak jelaskan dulu sama kakaknya. Saya bilang ini loh adik nggak mau minum, kamu jangan nakal. Saya bilang gitu. Ya dengan susah payah itu. Jadi waktu kecil itu perkembangannya sangat lambat, fisiknya juga lambat. Itu ada boneka Mickey tuh kecil, itu badannya segitu. Dikasih hadiah orang baju untuk baby, setahun baru bisa dipakai. Kecil, pokoknya pikir saya sehat aja. Saya saat itu tidak menyalahkan siapa-siapa, cuman saya ini menangisnya bagaimana saya kalau nggak bisa memaksimalkan itu. Kasihan tetangga juga kalau jenuh lihat, loh kok belum bisa gini. Minta komentar kan kadang-kadang bikin. Iya, pikir saya kalau nggak ngerti lebih baik tanya ke saya jelaskan. Itu terus saya bawa keluar, saya tidak malu tidak apa, dorong kereta yang itu. Kadang kakaknya yang bawa, saya bilang sampai nanti kalau kamu ditanya itu bisa apa ya, oh bilang aja sudah bisa kejar tante. Dengan itu dia diam, enggak ya gimana lagi. Saya juga nggak suka kan gitu kan. Di mall sudah besar dan dibandingin terus gitu. Iya. Di mall itu tuh makan semeja sama keluarga itu banyak yang liatin gitu. Saya bilang kenapa ya orang itu, suami saya bilang mungkin kepingin punya anak seperti itu. Saya tuh dihibur. Kakaknya bilang sudah kok mama jangan bingung, itu tuh loh pintar, mau bisa makan sendiri. Ya sudah, saya terhibur dari keluarga. Saya ke saudara pun umpamanya tahu itu Down syndrome, mereka bilang gini, udah apa-apa gini, dan hati saya marah. Sudah tahu anak Down syndrome masih dibilang nggak apa-apa seperti itu. Kalau ketemu orang itu dilihatin, saya bilang gini, Dok kamu dilihatin itu loh tante, Dok kamu kasih tangan dadah. Saya bilang gitu, itu berani dia lantai dadah, langsung orangnya langsung iya. Itu cara saya. Jadi Down syndrome itu memang kelainan yang cukup banyak ya sebenarnya. Memang bukan yang paling banyak ya, tapi di 5 besar itu Down syndrome kelainan yang cukup banyak didapatkan. Untuk mendeteksinya memang tidak mudah ya, untuk mendeteksinya tidak mudah, tapi pada prinsipnya kelainan itu termasuk yang bisa kita deteksi, walaupun tidak semua varian ya bisa dideteksi ya. Kalau kita tahu Down syndrome itu bentuknya bermacam-macam, nggak semuanya bisa kita deteksi, tapi dengan teknologi yang sekarang semakin mudah kita mendeteksi apakah janin yang dikandung ini kemungkinan menderita Down syndrome atau enggak.
Ya, jadi memang mungkin menanggapi video tadi ya, jadi bahwa tidak banyak orang itu bisa mempersiapkan kelahiran buah hati yang mengalami Down syndrome itu dengan baik. Ya. Banyak orang mengetahuinya terlambat, tahunya ketika sudah lahir, dan di tengah sedang ada kepanikan dan kekagetan yang luar biasa seperti itu, biasanya tentu persiapan menjadi tidak maksimal. Belum mereka masih harus menata hati juga dengan menghadapi hal tersebut, dan kemudian juga harus berpikir, ini anak ini nanti bagaimana saya bisa mendidik dengan baik, gitu kan. Tapi sebetulnya di era sekarang dengan kemajuan teknologi, Down syndrome itu bisa diprediksi dengan baik sebetulnya. Gitu. Iya, betul sekali Bu. Jadi Down syndrome itu kan sebetulnya adalah kelainan kromosom di mana ada ekstra pada kromosom 21. Itu nanti kalau misalnya kita bisa mengetahui sejak kehamilan, itu akan membantu orang tua untuk mengantisipasi proses kehamilan, persalinan, dan rencana untuk membesarkan anaknya. Nah kalau misalnya Ibu kan sudah memiliki support system dari keluarga, dari lingkungan juga. Nah kapan Ibu ketemu dengan komunitas POTAS ini? Komunitas POTAS itu lewat WA group. Jadi saya selalu ikuti, ada acara apa saya selalu ikutkan. Dari POTAS juga itu yang bukan ini ya, dia punya darah seni, saya bilang enggak, karena keluarga enggak ada yang suka ngelukis, enggak suka nari. Dari acara POTAS yang diadakan POTAS itu tanya siapa yang mau tampil nari. Kita dari grup POTAS membentuk, ayo kita nari. Kita dengan biaya sendiri waktu itu nari. Akhirnya kalau ada acara POTAS tampil, berapa 9 orang, tari remo, tari jaranan, seperti itu dia. Di umur berapa tuh Bu waktu join POTAS ya? Kurang lebih mungkin umur 10 Oh ya. masih kecil juga ya? Iya. Terus setiap tahun kan ada, kalau hari Down syndrome dunia kan pasti ini kan. Iya. Pasti ada acara juga ya. Banyak, Edo temannya banyak ya di POTAS ya? Sangat banyak. Dia kenal tadi tuh, kenal langsung, dia peluk teman-temannya gitu. Dan dia tahu loh kalau di gereja itu pas ada kayak orang Down syndrome atau apa, saya kan cuma lihat, oh ini Mama jangan lihat. Itu POTAS. POTAS katanya, dia ngomong POTAS. Justru lagi ngertiin ya. Iya berarti maksud Sudah tahu dia ada komunitas ya. Iya temannya dari POTAS gitu ya. Dan dia kalau temannya rewel apa-apa di bawah dia meluk, ayo sayang teman-teman Down syndrome itu sayang semua saling ini. Sudah kayak keluarga sendiri ya. Supportnya juga banyak ya dari POTAS ini. Sangat banyak. Kegiatan juga. Jadi Iya. selain untuk anaknya, untuk orang tuanya juga kan Iya. banyak memberi tips gitu kan, bagaimana harus kita memberikan support ke anak, bagaimana untuk membesarkan anak, apa stimulasinya seperti itu ya Bu? Iya kan, dari itu perbincangan di grup itu kan ada yang sakit apa harus kemana nanti gitu penanganannya. Pengalaman. Iya, kita tuh sharing jadi bisa ini semua. Kalau dulu join POTASnya pas Edo umur 10 Ibu. Terus sebelumnya bagaimana Bu? Itu kan dulu kalau nggak salah saya juga nggak ngerti internet atau apa. Dulu kalau nggak salah saya ini loh kenal Stephanie Hadoya yang Jakarta. Saya waktu itu cuman bisanya ini SMS terus telepon ke mamanya gitu, kepingin ikut komunitas, akhirnya di Surabaya ada. Sekarang kan banyak komunitas, Jakarta juga banyak, saya ikut semua itu. Sampai di Surabaya itu ada komunitas autis ya, Forkesi, Forum Komunikasi Anak Spesial Indonesia. Saya ikut juga. Berbagi pengalaman ya Bu ya? Iya, kita bisa berbagi kalau mau ada tampil atau apa. Dan untuk yang bagi support juga itulah ya. Betul, Kita edukasi sih lebih tepatnya untuk orang-orang yang baru mengalami gitu kan, Iya, harus ya, apa betul. gitu Ya, ya, terus harus yang tenang. sudah ngerti itu kita berbagi gini-gini ya ke dokter gini gitu. Jadi untuk saat ini memang kesibukannya di POTAS juga, terus homeschooling, terus sekarang senang banget untuk menggambar gitu ya, banyak banget kayaknya. Iya, narik acara sebenarnya Edo ini nggak mau kalau acara di luar itu, umpamanya ada acara sekarang saya berhenti kan nggak gabung lagi sama teman-teman nari itu karena latihannya jauh, perjalanannya jauh, nanti cuma 1 jam. Itu tuh selalu marah kalau diajak keluar sejak COVID itu loh. Iya, jadi saya stop. Tapi kalau ada undangan acara gereja atau apa yang dia sendiri, kalau sama teman-temannya pasti dia riasnya juga lama, 8 orang kan nunggu, dia paling nggak mau. Terus di rias itu matanya sering berair. Nah, kalau dia mau batuk kan nggak bisa tutup, dia kan risih. Dia mau hari ada ini yang pentabisan uskup di ini, dia disuruh tampil. Habis tampil dia turun, nanti untuk closing itu dia harus tampil nari lagi kebiar-kebiar terakhir itu. Dia marah di samping panggung, tidak mau ganti baju. Saya sudah marah. Sudah udah betah ya. Iya, soalnya nggak bisa bersin nggak bisa pegang ini. Akhirnya saya bilang, ya dong ganti, nanti pakai topi ini aja, naik lagi. Mau. Iya, yang mungkin dia nggak nyaman ya, langsung bisa. Pokoknya itu ini nggak bisa dikeras. Kalau dia mau nggak mau, saya bilang saya tambah keras, saya tambah marah. Saya sudah coba dari yang paling sabar sampai paling keras.
Apa lagi? Kalau misalnya tantangan medisnya Bu, kalau untuk Edo dari kecil itu kan tadi mungkin yang susu lidah dari setelah itu mungkin ada pencernaan atau apa gitu. Itu kan sampai selama ini Edo sehat. Dari kecil itu memang kalau saya cerita seperti ini saya dibilang konyol, orang yang teledor. Itu nggak saya periksakan tiroid, tapi kromosom itu disuruh periksa. Sebenarnya saya nggak mau juga untuk tahu yang trisomi atau apa gitu. Dulu sempat Sempat sama dokter anak, saya bilang sudah tahu dong ciri-cirinya buat apa. Lah pas di dokter Sutomo itu dulu adanya di dokter Sutomo aja, jadinya 3 bulan kalau ke sana. Kalau berarti pas Edo sudah lahir ya dari cek? Sudah 3 bulan atau Sudah 3 bulan, ya. Sudah agak gede kok. Minum susunya kan rebel gitu. Saya sudah maunya nggak mau, tapi saya periksakan di dokter Sutomo, saya nggak boleh masuk, disuntik di kakinya gitu. Dan teriak-teriak nangis sampai nggak tahu berapa kali, 3 kali nggak berhasil. Mereka bilang kalau nggak jadi ini nanti diulang lagi. Suami saya bilang mau tak kamu meskipun biayanya gratis. Saya bilang enggak. Kasihan keluar dari kamar itu disuntik dia sampai saya kasih susu di mobil langsung habis. Mobil langsung iya. Saya enggak tega. Itu saya periksakan itu aja. Biasanya anak Down syndrome kan ada kelainan jantung atau apa. Saat itu saya juga nggak fokus ke penyakitnya. Saat lahir pokoknya fokus saya membesarkan Edo dan supaya tumbuh kembangnya ini gimana. Karena makan pun sulit. Edo ini minum susu sampai umur 8 tahun tanpa makan. Oh iya. Iya. Kalau minum Halus, susu, makanan halus juga enggak? ya itu minum susu aja di depan TV, posisi duduk dia keluar muntah yang keluar dari hidung, gumpalan-gumpalan. Saya kan kasihan. Kata dokter ya memang kalau dikasih susu ya nggak apa-apa Bu, tapi lebih baik asam. Saya lihat susunya dia bisa, saya sendokin. Saya sekolah bawa sendok sampai teman saya bilang katanya, kamu sendoknya kok pakai sendok besar. Loh, pokoknya dia masuk bisa. Dia kan nggak bisa ngedot atau ini. Sampai umur 8 tapi bagus. Ini Edo juga yang bikin? Ini contoh gurunya. Contoh gurunya. Saya nggak kasih makan, tapi saya tiap 3 jam sekali saya harus 350 cc. Harus ya, Sehari 7 kali minum susu. Jadi kalau di susu ya banyak sudah. Tapi untungnya sehat. Saya nggak periksa ke jantung. Susu. Ya, saya ke dokternya itu juga ke dokter ikut kakaknya, dokter umum biasa. Cuman dokter umum itu mengambil spesialis bedah jantung sama pembuluh darah. Saya waktu itu tanya, Dok, Edo ini Down syndrome pasti dokter tahu jantungnya gimana. Coba dicek, bisa tolong dicek nggak gimana. Terus dia cek, secara kasat mata tidak apa-apa. Tapi kalau ibu mau ini ya harus detail periksanya, periksakan ini. Biasanya nggak ada masalah, buat apa saya periksakan. Tiroid juga gitu kan, biasanya masalah, saya nggak periksakan. Waktu itu ada potat, terus ada diskonan nge-lab tiroid, saya cobakan juga nggak apa-apa. Ya itu puji Tuhan lah. Ya saya lihat teman-temannya itu ada yang dioperasi jantung sampai segini. Kasihan. Kan memang ada beberapa yang anak Down syndrome kan seperti itu. Saya pikir saya nanti tambah susah meriksakan ini. Edo nggak ada masalah. Tahu semua gimana. Kalau saya nggak ada masalah ya sudah saya jalankan aja, saya ikutin aja. Tapi nggak apa-apa ya puji Tuhan lah, saya seneng ya. Sampai sekarang sehat. Iya betul. Cuman kalau temennya sakit, dia ketularan lebih lama sembuhnya. Jadi lebih rentan aja ya. Saya nggak berani kalau Edo kegiatan sampai capek. Jadi kalau ada kegiatan di luar nari atau apa, besok pasti saya moloskan. Buat istirahat ya? Ya, biar sekolah mengatain, loh Edo itu kegiatan di luar, yang tahu orang tua pasti daripada itu. Lebih tahu orang tua ya. Iya, sekarang nanti sakit lama lagi. Itu. Lo dokternya sampai 3 kali kembali katanya, kamu kok nggak sembuh-sembuh, nanti tak ronsen kan. Di ronsen padahal baru ronsen. Ini kok nggak sembuh-sembuh katanya. Jadi saya kalau ada teman sakit bilang antar jemput sama gurunya. Saya bukan menyinggung perasaan orang lain, tetapi kalau ada yang sakit, lo sudah pakai masker Bu, katanya. Iya, nggak apa-apa, saya diberitahu aja biar Edo yang nggak masuk. Lah lebih aman gitu kan? Iya, betul. Daripada anaknya ya. Mungkin agak flashback sedikit kali ya Bu, kan tadi pada saat kehamilan Edo juga sudah setelah 9 tahun tidak mengandung, akhirnya hamil Edo, kemudian selalu kontrol dan dokter juga selalu bilang baik-baik aja, nggak masalah gitu. Kalau boleh tahu dulu tes prenatalnya ada apa aja Bu kalau gitu? Ada. Makanya USG aja gitu ya? Iya, ya tiap bulan itu apa USG atau apa? USG. Iya. Terus saya juga mikir gini setelah Edo lahir, kenapa ya dokternya kok nggak disuruh tes air ketuban ya? Oh iya, Nah, saat itu kan bisa kan, tapi kan jadinya nggak bisa langsung kan. Saya mikir gitu, terus saya mikir kembali lagi, kalau saya dibilang anak ini Down syndrome, ada kelainan, saya juga bingung harus dibuang atau lanjut. Terus apa Dibuang kan dosa, ya ya kan? Ya seperti itu. Ya mungkin
Kalau si tes amniostesisnya itu yang ektuban memang agak lebih beresiko banyak ya Bu untuk ya janinnya juga, dan kalau pada zaman itu juga kan belum ada teknologi, belum sempat sekarang Ibu. Betul, tapi pada saat-saat itu tuh umpamanya secara ini USG katanya bisa dilihat ininya rata, ya paling enggak kan bisa terlihat, tapi itu mungkin semua sudah rencana Tuhan. Saya kalau dikasih tahu ya saya bingung juga. Saya sampai sekarang juga mikir ya udah, memang ini rencana Tuhan yang indah buat saya. Kalau saya dikasih tahu sudah bingung, stres kan pasti gitu. Mau dibuang atau apa, banyak kok. Sekarang yang umpamanya ini ngepelek aja disuruh buang. Teman saya terjadi di satu dokter ya, kandungannya tidak baik. Dia tanya saya, sudah pernah lihat yang apa dikuburkan itu? Enggak mati-mati kan. Dia nggak mau, saya bilang ambil ke dokter lain. Dokter lain Cari opsi lain. ke dokter lain bilang nggak apa-apa. Anaknya lo sehat sekarang. Iya, Nah, kalau dibuang kan kasihan. Sayang. Saya anaknya nggak ada kelainan apa-apa. Iya. Kadang-kadang dokter juga suka mungkin takut akan beresiko sama ibunya. Betul, ya. Terus teman saya juga, dia tahu itu seperti ini, dia dibilangin dokter, katanya anaknya ada nih, langsung dibuang. Nah, itu loh. Dokter juga ngomong, ini mungkin ada masalah atau apa. Dia takut seperti itu. Nah, itu loh. Iya, Serba sulit juga ya. Ya, betul, semakin teknologinya maju juga pun kan sekarang tes prenatal ada tuh Bu yang non invasif prenatal testing yang cuma ngambil darah ibu ya untuk tahu kelainan kromosom, tapi memang Baru ada di 9 tahun terakhir, dan Iya. tujuannya memang bukan untuk dibuang sih Bu, maksudnya tujuannya supaya Bukan nanti menakuti juga sih sebenarnya. supaya orang tua lebih siap. Kan beda ya Bu, maksudnya dulu ibu pas pertama kali tahu, pas baru lahir ya semua kaget gitu pasti. Sedangkan kalau mungkin harapannya kalau bisa udah- stres. betul, harapannya kalau sudah tahu dari awal kehamilan bisa prepare harus kemana, harus prepare apa dari mental, finansial itu. Iya. Simulasi apa yang bagus untuk Betul, anaknya. atau nggak harus jadi bisa cari juga komunitas. Iya, Ya, betul, sekarang iya. udah banyak ya komunitasnya. Banyak, kalau dulu kan nggak ada, Iya, sulit, kita betul. kurang pengetahuan ya. Ya. Jadi kalau kita ngomong secara general gini ya, kita ngomong secara general itu ibu hamil itu memang ada kemungkinan janinnya mengidap kelainan ya, semua kelainan gitu ya, semua kelainan itu kira-kira sekitar 3-4% lah. Jadi dari 3-4% ibu hamil itu mengalami kelainan kongenital. Nah, cara mendeteksinya bagaimana? Cara mendeteksinya memang kalau kita fokusnya pengen melihat yang organ lengkap secara keseluruhan itu, rekomendasinya memang kita melakukan pemeriksaan di trimester 2 ya. Jadi kita melakukan USG, screening, kita lihat satu demi satu sistem organnya dari atas sampai bawah di usia hamil sekitar 18 sampai 24 minggu lah ya. Namun ada kelainan-kelainan yang khas, yang khusus gitu ya. Sebagai contohnya kayak kelainan genetik kromosom gitu ya, yang paling sering kita dengar kayak Down syndrome, itu justru lebih tepat deteksinya kalau kita evaluasi di trimester 1 ya. Yang paling simpel dengan ultrasound ya, dengan ultrasound di usia hamil sekitar 11 sampai 14 minggu itu kita bisa melihat beberapa tanda risiko Down syndrome. Contohnya ngelihat cairan di belakang leher, lihat tulang hidung dan lain sebagainya. Itu detection rate-nya mungkin sekitar 80% lah, 70 sampai 80%. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi yang terbaru sekarang ada alternatif lainnya seperti pemeriksaan NIPT ya. Jadi dengan kita melakukan pemeriksaan NIPT, kita mengambil darah ibunya untuk melihat genetik janinnya yang ada di darah ibunya. Nah itu karena memang melihat gennya langsung ya, memang ketepatan detection rate-nya bisa sampai 99%. Jadi alternatif pemeriksaan itu macam-macam, tinggal orang tua memutuskan kira-kira saya mau tes yang mana nih, mana yang paling tepat untuk saya. Jadi kalau prenatal screening itu sebetulnya pasti melibatkan beberapa aspek ya. Aspek pertama jelas dari riwayat keluarga. Riwayat keluarga seperti ibu yang berusia di atas usia aman, misalnya 35 tahun ke atas, suaminya yang juga berusia di atas 40 tahun, itu semua sebetulnya adalah istilahnya red flag ya, yang memberikan kita peringatan bahwa oh ini adalah orang-orang yang berisiko tinggi. Jarak anak yang terlalu jauh, punya riwayat kelainan bawaan dalam keluarga, termasuk riwayat Down syndrome atau trisomi lain dalam keluarga, itu menjadi tanda peringatan sebetulnya. Nah, itu ditunjang dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang relatif baru dan semakin canggih sejalan dengan waktu, seperti pemeriksaan USG di trimester 1 yang memang dilakukan secara mendetail untuk melihat risiko adanya trisomi atau kelainan bawaan, dan salah satu yang paling akurat adalah
dilakukannya NIPT misalnya, atau non-invasive prenatal testing melalui sel darah ibunya. Kenapa kok saya bilang NIPT salah satu yang paling banyak digunakan? Karena metode lainnya umumnya akan lebih invasif, harus mengambil darah bayinya, mengambil ketuban bayinya. Jadi NIPT dan USG ini adalah salah satu yang banyak digunakan karena dia tidak terlalu invasif. Jadi prenatal testing ini untuk screening pada trimester 1 itu ada beberapa macam, yaitu yang invasif sama yang non-invasif. Kalau yang non-invasif itu contohnya adalah seperti dengan pemeriksaan USG. Kemudian kalau dari pemeriksaan USG kita curigai ada kelainan, maka kita bisa lanjutkan dengan pemeriksaan yang invasif. Contohnya pada zaman dahulu kita lakukan amniocentesis, kordosentesis, atau chorionic field sampling. Namun sekarang ada tambahan pemeriksaan yang non-invasif tapi juga sangat berguna untuk mendeteksi kelainan-kelainan kromosom seperti salah satunya adalah Down syndrome, yaitu dengan pemeriksaan NIPT. Ada yang bilang ini butuh biaya banyak, sebenarnya enggak. Kalau saya bilang, saya itu tuh tidak terapi dari umur lahir sampai hampir setahun setengah tanpa terapi. Saya sudah tahu terlambat, saya habis lahir langsung saya tengkurapkan keluar di rumah sakit itu. Tujuan saya sebaiknya kuat. Kepalanya. Benar, 2 tahun lebih sedikit sama kakaknya dia lebih sudah bisa tengkurap. Saya memang agak tega karena tahu ya bagaimana harus ngelatih itu. Saya tengkurapkan terus. Iya, terus 3 bulan sudah dia balik. Saya terapikan hampir setahun setengah. Dia belum bisa jalan, ya baru sudah bisa berdiri. Sebelum saya terapikan itu saya enggak pernah gendong itu, saya taruh box. Apa tuh Bu? Biar kayak dunia Iya, bergeraknya sampai berdiri pun dia di box-boxnya itu memang cukup besar ya, pakai kayu. Kadang ini kepalanya dipukul-pukulan. Jilat-jilatin gitu ya? Iya, dia marah kok. Saya lihat pasti dia kalau sakit berhenti kok. Oh iya. Iya, pokoknya nggak di tembok. Saya jagoan dari tembok, Iya, dia bener. berdiri. Akhirnya juga diam juga. Dia duduk berdiri, bisanya juga di box. Kalau dia rewel, saya masuk boxnya. Duduk di situ, main di situ. Terus sampai 1,5 tahun saya terapikan. Tuhan memang baik. Belakang rumah saya ada fisioterapi. Sebenarnya pusatnya di Tengah Kota. Saya terapikan situ, saya banyak terapisnya sebenarnya nggak boleh. Pak, Bapak rumahnya mana? Mau ke rumah saya? Dia sebenarnya nggak boleh. Loh, rumah saya belakang ini nggak jalan. Wah, emang udah jalan ya Bu. Lagi ya. Betul. Terus dimudahkan ya? Betul. Nah, cuma terapi berapa lama? Sebentar, 1,5 tahun dia sudah bisa jalan. Tapi selanjutnya terapisnya saya bilang, terapi ini aja bicara, terus tulis. Jadi dari saya semua yang ini, supaya semua itu instruksinya dari saya. Jadi istilahnya seperti les gitu. Jadi ajari cara menggantung, cara memanah. Gitu. Saya panggilnya begitu aja. Nggak pernah sampai terapi gimana, nggak motorik atau apa enggak. Enggak ya? Saya panggil guru itu juga katanya dari Riau, katanya terapi autis. Saya nggak tahu, nggak punya ijazah, nggak tahu apa. Saya bilang autis sama Down syndrome lain. Bapak ikutin saya aja. Saya yang beritahu anak saya. Dia ikutin. Dia saya sekolahkan. Saya bawa buku semua. Seperti teman-temannya, literatur semua sama. Pak, tolong diajari kalau ada PR itu buat, meskipun Bapak yang buatkan. Halaman berapa ya diajari. Akhirnya ya bisa baca tulis itu mengalir dengan ini. Tapi saya di rumah juga ajari kalau mandi. Ini tulisan A, saya pakai sabun mainan gitu. Emang tetap support, maksudnya usaha orang tuanya juga emang harus. Betul. Kita nggak bisa Betul, serahkan ke betul. guru atau Iya. sekolah. Karena yang paham kan kita juga. Kasihan kalau sudah terlambat. Saya lihat juga kalau ada yang terlambat, bukan anak Down syndrome pun, autis sudah besar belum bisa mandiri itu, wah ini terlambat, kasihan. Dan saya bilang orang tua harus gini-gini. Iya, dari pengalaman ibu soalnya ya. Iya, saya gemes juga kadang kalau mereka nggak mau sampai bilang yang perlu diterapikan ini kamu dulu, baru anaknya. Lah orang tuanya nggak mau support gimana? Seperti itu. Betul, betul. Harus dari orang tuanya dulu kan. Iya, memang susah. Saya sampai dikatain saudara-saudara saya, kok itu terus semua. Saya nggak keluar rumah sama sekali ya, tapi saya nggak terbebani. Cuman merasa seperti gimana ya, jenuh ya. Karena tiap hari kita memarah terus kan jenuh, ya itu. Tapi dengan hasilnya seperti ini, saya sangat bersyukur, sangat bangga. Itu kan iya, meskipun toilet training itu saya juga gitu. Saya gendong sendiri kencing. Kalau nggak mau saya duduk di bawah itu tuh saya dudukkan di toilet seperti perempuan itu. Ya, kalau malam gimana dia kan nggak mau berdiri. Saya sirami di kakinya, ya akhirnya kencing akhirnya bisa. Sangat ini, ibunya tuh sangat full ini banget. Harus full 100%. benar. Kasihan saya pikir, benar nggak bisa seperti anak normal. Tapi kan kita maksimalkan. Pernah psikolog tahu waktu itu tampil atau apa? IQ itu berapa? Saya bilang ini, ibu buat apa tanya? Saya juga berani. Itu saya teskan IQ 2 kali.
Yang pertama hasilnya murni, yang kedua saya bilang saya harus masuk karena ibu nggak tahu cara ngomongnya dengan ibu. Oh, nggak boleh katanya gitu. Loh, saya nggak memberitahu jawaban dari itu. Saya menerjemahkan antara ibu dan ibu. Percuma, nanti nggak bisa ini. Terus akhirnya nggak selesai, mau dipaksa sampai sore. Saya bilang jangan, besok aja. Besok ada biaya, nggak apa-apa. Saya bilang gitu. Nggak tahu hasilnya itu. Terus kembali lagi ada yang psikolog tanya berapa IQ. Saya nggak perlu kasih tahu, Bu. Sekarang gini aja loh. Kalau sekarang IQ-nya tinggi, terus anak itu udah disekolahkan, bisa pintar nggak? Saya bilang gitu. Ya sama kan. Lah Edo meskipun IQ-nya di bawah rata-rata, tapi kalau dilatih dia bisa kok. Saya bilang gitu. Saya nggak jawab loh waktu itu. Ya memang psikolognya mungkin juga gemes ya. Tapi buat apa sih saya katakan? Sekarang lihatlah Edo aja gitu. Ya, yang pasti kan harus ada stimulasi terus. Nggak bisa dibuat patokan. Betul. Dan tiap anak juga beda-beda. Iya. Caranya juga pasti Kakaknya beda. Edo aja bilang, ya bagus sudah. Capek. Bagus Edo. Capek ya? Kakaknya Edo aja bilang, aku kalah loh, nggak bisa seperti Edo. Tulisan Edo lebih bagus katanya. Pialanya Edo di rumah banyak. Iya. Ya, saya juga belum tentu sebagus ini. Hanya lagi ditekan itu mungkin dia capek. Karena saya bilang saya kira kayu, Ya, ternyata siluangan. sini aja ditaruh sini. Kan Banyak capek loh, banget. kan Banyak pialanya, banyak Ini penghargaan. tangannya ini sampai keker. Kalau renang ini sampai keras. Renang tuh dari yang dangkal sampai dalam bisa. Saya nggak bisa hebat loh. ya. Iya. Hebat, Edo. Berenang terus ya Edo? Tiap Sabtu, 1 jam. Tetap saya leskan supaya ada yang ajak omong, ada yang memotivasi. Ayo ke sana. Kalau sendirian kita kan males, bosen. Jadi 1 jam diajak sana. Nanti kalau ada yang les lainnya diajak berteman sama itu. Jadi bisa saling ini toh. Ayo ke sana. Ya itu motivasi. Sosialisasinya Edo juga Bagus. bagus ya buat dia ngajak teman sana yang tadi Iya, dia cerita ngegandeng ayo ada gitu Iya, ya. iya. Bagus banget. Jadi ini mau benar-benar membuat Edo Udah. bisa berkembang, bisa Betul, merasakan mandiri. semua. Saya bangganya di situ. Edo tuh semua mandiri loh. Apa mandi semua, ambil pakaian, dia mau sekolah pakaiannya yang bekas itu dilipat rapi gitu. Ah, papanya bilang kalau keramas apa katanya cuci rambut itu lo nggak bersih, Edo cuci rambut nggak, biarkan dia belajar. Dia setiap mandi pasti cuci rambut 2 kali sehari pasti Cuci rambut. bersih kok. Terus BAB maaf katanya papanya itu kamu bersih lagi. Edo sudah saya kasih tahu semprot sabun berapa kali, saya bilang gitu pasti bersih kok. Memang harus di ini sih, maksudnya udah jangan terlalu dianggap tidak bisa. Pasti Edo nggak bisa. mau, paling benci. Pasti Kalau bisa, gitu. dia lepas dari saya pergi sama temennya, kakaknya lebih senang. Terus dia nggak mau digandeng atau apa, dia kalau di mall, mama pipis, iya kamu tahu, iya di situ. Nah kembali saya juga takut. Kok lama? Saya bilang gini, Dok, kamu dari mana? Itu dari atas toiletnya direnovasi. Ya ampun. Tapi dia tuh tahu, baca selalu. Ini toilet arahnya kemana? Dia nanti saya kadang lupa, Duh, tadi mama lewat mana? Dia tahu. Dia ingatnya itu. Logika nggak bisa, tapi pengingatan matanya dia. Pasti kan ada kelebihan. Iya. Itu hebat. Bagus. Bagus ya Edo gambarnya. Tidak ada warna lagi. Sudah. Capek. Iya, udah. Udah capek. Berarti banyak nggak di rumah bapak gambar-gambar Edo dipajang itu? Saya tidak figurakan, nanti memenuhi rumah rusak. Nanti kalau ada pameran, saya tuh sampai punya ini gantungannya sketchel itu. Iya, pameran gambar. Pameran ya. Ya, nanti ya hari. Cetai sama krayon pemandangan. Pemandangan. Kabarnya apa? Kabarnya apa aja di sini? Mama tanya, Edo jawab. Pemandangan ya, terus burung ya. Nanti sebentar, Mama tanya. Nanti pamerannya di mana? Pamerannya di mana? Hari Minggu di mana? Tanggal 16. Sekali. Oh iya, kemarin di Ketekali sama Pak Banu, sama Sanggar Merahati, ya. Terus di gereja, ya. 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 Ini pejuana, Pejuana. krayon. Ya, di krayon kurang bagus ya, kurang bagus ini nak. Ya. Bagus yang Krayon mana? jadi cair. Cat air belum. Cat air belum. Pemandangan. Kabar Luput pemandangan. bulu. Ada rumput, Pemandangan. Jalan raya. jalan raya. Hobi ke macet. Oh, Macet. aku suka yang gambar macet, banyak-banyak mobil. Ke gunung. Ada itu ya. Terus kalau menang dapat hadiah ya dong. Ya, senang. Dapat Dapat hadiah. Dapat hadiah. Baju. Piala itu mahal. Piala. Iya, pialanya banyak ya. Yang main piano itu ya. Ya. Main piano juga Edo. Iya, tapi Hebat banget ya. kalau ada acara Edo nggak boleh marah. Ya, marah nggak? Ya. Besok tante ini Edo disuruh datang lagi sama Court Lab mau wawancara. Besok kesini lagi mau? Ya. Nggak mau, itu katanya udah marah. Capek Edo ya? Capek ya?
besok ada kegiatan lain ya. Betul. Udah mana Nggak mau dia dia. nggak mau juga. Makanya saya kalau dia ngomong katanya nggak marah. Saya coba besok mau lagi Nggak nggak mau. Iya, nggak boleh nanti aja nah. Ini suka foto-foto, Sering baca WA saya, Oh. kelewatan. suka ini apa namanya ketik-ketik juga. Oh, dia kalau sama saya apa bilang mama jemput, mama sudah buka pintu katanya gitu. Bisa dia. Gitu. Buka IG, buka itu semua bisa dia. Senyum aja nih Edo. Edo ganteng ya. Oke, terima kasih Bu Lili dan Edo udah sharing cerita-cerita untuk ke moms di luar sana. Cuma ingin pesan buat berarti moms di luar sana, persiapan sejak dini memang sangat penting. Ada pemeriksaan untuk SG prenatal dan bahkan ada pemeriksaan invasif prenatal testing yang bisa mempersiapkan moms dan dads di luar sana mengenai kondisi anak, sehingga bisa persiapan untuk edukasinya, finansialnya, atau persiapan mentalnya juga, sehingga harapannya anak bisa tumbuh menjadi lebih baik, bisa tetap bertumbuh dengan baik, bisa berkembang seperti Edo sekarang juga bisa punya banyak talentanya. Jika moms ingin tahu lebih banyak tentang dukungan untuk anak dengan Down syndrome, jangan ragu untuk menghubungi Potats. Potats juga ada di Potats Jawa Timur. Dan bagi calon orang tua di luar sana yang ingin mempersiapkan kehamilan sejak dini, mempersiapkan perlindungan untuk kehamilannya, yuk pelajari lebih lanjut dengan NIPT Hotline. Terima kasih.